Di sini juga terbukti bahwa hak akses publik ataupun visibility publik dapat diakses dalam kelas yang berbeda namun dalam package yang sama. Plus, publik juga dapat diakses oleh kelas turunannya karena kelas mahasiswa skripsi merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Yuri Rahmanto pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai access modifiers atau visibility atau dalam bahasa Indonesia disebut hak akses. Yang sebenarnya pada saat video enkapsulasi saya sudah sempat menyinggung sedikit mengenai access modifiers, namun memang tidak terlalu detail. Nah, pada video ini kita akan detailkan satu persatu bagaimana contoh penggunaan visibility dalam pemrograman Java. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, mahasiswa mampu memahami apa itu teori visibility atau hak akses. Dan pastinya tujuan kedua adalah mahasiswa harus mampu mempraktekkan atau menggunakan visibility pada atribut ataupun metode dalam bahasa pemrogramannya. Nah, kita akan mulai dari definisi. Sebenarnya apa hak akses atau access modifiers tadi atau visibility tadi? Berbicara hak akses, sebenarnya ini melekat pada atribut dan metode pada sebuah kelas. Artinya, hak akses ini akan dimiliki oleh atribut ataupun metode yang ada dalam sebuah kelas. Ya, mungkin pada video-video sebelumnya sudah sempat kita lihat beberapa penggunaan hak akses yang ada seperti public dan private. Nah, pada video kali ini kita akan coba detailkan lagi untuk jenis-jenis yang lainnya. Sedikit mengingatkan ya bahwa ada 4 jenis access modifiers atau visibility. Yang pertama adalah private. Private biasanya dalam kelas diagram itu disimbolkan dengan simbol minus. Ya, kemudian kalau jenisnya default, biasanya dia akan disimbolkan dengan simbol tak hingga. Dan kemudian kalau ada jenis protected, ya simbolnya biasanya dalam kelas diagram itu berbentuk hashtag ya ataupun tanda pagar. Dan yang terakhir public, yang paling sering kita lihat itu biasanya disimbolkan dalam kelas diagram itu dengan simbol plus atau tanda tambah. Ya, jadi kalau pada saat kita melihat kelas diagram atau contoh kelas diagram, melihat beberapa simbol tadi, artinya itu menggambarkan hak aksesnya, baik dia dalam atribut ataupun di dalam sebuah metode. Ya, semoga bisa dipahami ya teori dasarnya. Ya, tabel berikutnya adalah mengenai bagaimana hak akses itu bekerja. Nah, di sini kita lihat ada sebuah tabel, dan di tabel ini ada 4 jenis modifiers, di mana mereka dapat bekerja dalam 4 kondisi, ya, atau dapat digunakan dalam 4 kondisi. Pertama, dapat digunakan di kelas itu sendiri. Yang kedua, dapat digunakan dalam kelas lain, namun sama package. Berikutnya, dapat digunakan kelas lain, namun merupakan bagian dari subkelasnya. Dan terakhir, dapat digunakan oleh seluruh kelas, baik dia dalam package yang sama ataupun di luar package-nya. Kita akan bahas satu persatu. Secara teori, ya, di sini modifiers public yang terlihat paling banyak aksesnya. Dimulai dari akses terhadap kelas dia sendiri, kemudian kelas lain dalam package yang sama, kemudian kelas lain yang merupakan subkelasnya, dan semua kelas baik dia dalam package yang sama ataupun package yang berbeda. Yang artinya di sini jika kita menggunakan atribut ataupun metode bersifat atau hak aksesnya public, artinya dalam sebuah project metode dan atribut tersebut dapat diakses oleh kelas-kelas yang lainnya. Ya, kalau bisa diibaratkan yang paling terbukalah aksesnya gitu ya ke seluruh kelas. Nah, beranjak ke protected. Kalau protected di situ hilang satu checklist ya.
Di sana hanya dapat diakses oleh kelas lain namun dalam package yang sama, dan dapat diakses kelas lain yang merupakan subkelas atau kelas turunannya. Nah, dia di sini tidak dapat diakses oleh kelas lain yang dalam artian package-nya berbeda. Itu dia nggak bisa. Kemudian masuk yang ketiga, jenis default. Default di sini biasanya dia tidak diberikan keterangan seperti private, ya, protected, public. Namun dia dibiarkan langsung, biasanya tipe data langsung variabel tanpa ada teks di awalnya. Nah, kalau default ini hanya 2 checklistnya. Default hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan juga kelas lain dalam package yang sama. Artinya kalaupun ada kelas turunan itu tidak akan bisa menerima aksesnya, ya, jika dia bersifat default. Dan terakhir private, ya, ini checklist yang paling sedikit, yaitu private ini sudah jelas hak akses untuk atribut ataupun metodenya hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Ya, semoga itu bisa dipahami. Jadi tidak dengan teks namun dengan sebuah tabel, saya rasa akan mudah lebih memahaminya, ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan coba mencontohkan dari 4 modifiers tadi, kira-kira bagaimana contoh penggunaannya dalam pemrograman Java. Ya, jadi setelah ini akan kita praktekkan. Ya, silakan Anda buka untuk aplikasi NetBeans-nya dan kita akan coba mempraktekkan penggunaan access modifiers. Baik, jika sudah terbuka, kita akan coba praktekkan, ya, menggunakan aplikasi NetBeans dan bahasa pemrograman Java. Kita mulai. Silakan buat sebuah project baru, file, new project, kemudian kategori Java, Java application, next. Kita buat projectnya belajar visibility. Kemudian unchecklist create main class, ya, karena kita akan buat kelas-kelas sendiri nantinya. Lalu finish. Ya, baik, ya. Projectnya sudah terbentuk. Di sini belajar visibility. Nah, kita akan coba mempraktekkan keempat modifiers tadi dengan satu contoh yang sama saja, namun nanti kita akan coba bedakan, ya, dari sisi modifiersnya. Pertama, fokus ke source package. Kita akan coba buat dulu 2 package yang berbeda. Klik kanan source package, new Java package. Package yang pertama kita beri nama package 1. Finish. Buat untuk package yang kedua, klik kanan source package, new Java package, kemudian buat dengan nama package 2. Ya, sebenarnya nama package bebas, ya. Di sini kita hanya mencontohkan package 1 dan package 2. Ya, sedikit mengulas, package di sini bisa dikatakan sebuah folder yang nanti file-file ataupun kelas yang berada dalam sebuah package berarti dia dalam folder tersebut. Artinya nanti kalau ada package 1 artinya ada folder package 1. Package 2 berarti folder package 2. Ya, begitu seterusnya. Ya, 2 package sudah terbentuk. Sekarang kita akan fokus ataupun mulai dari package yang pertama. Klik kanan package 1, kemudian pilih new, kita pilih Java class. Kita beri nama kelasnya mahasiswa. Finish. Oke, ya, kita abaikan dulu kelas ini, ya. Kita langsung buat kelas yang kedua dulu, masih di package yang sama. Klik kanan package 1, kemudian new Java class. Kita buat nama kelasnya mahasiswa underscore skripsi. Kemudian finish. Kita abaikan lagi. Masih di package 1, kita buat lagi kelas yang berikutnya. Klik kanan new Java main class. Beri nama main mahasiswa 1. Kemudian finish. Masih kita abaikan dulu.
Kemudian kita pindah ke package yang kedua. Klik kanan package 2, kemudian new Java main class. Kita beri nama main mahasiswa 2. Baik, finish. Ya, sebelum kita mulai pengkodingan, dari sini kita lihat dulu. Jadi dalam sebuah project kita, belajar visibility, kita memiliki dua package. Yang pertama adalah package 1 dan package 2. Di dalam package 1 itu ada 3 file, yaitu 2 kelas, yaitu kelas mahasiswa dan kelas mahasiswa skripsi, dan 1 main kelas namanya main mahasiswa 1. Dan dalam package yang kedua, kita ada 1 file dengan nama main mahasiswa 2. Ya, sampai sini semoga bisa dipraktekkan untuk membuat project sampai package dan kelas dan main kelasnya. Kita lanjut. Kita mulai dari kelas mahasiswa. Silakan Anda buka kelas mahasiswa. Lalu kita coba hapus beberapa bagian yang tidak diperlukan. Ya, seperti ini. Kita akan coba buat atribut. Nah, kita akan mulai dari modifiers public. Public string npm dan public string nama. Ya, di sini kata kunci public kita buat terlebih dahulu untuk menandakan artinya atribut npm ini bersifat public atau hak aksesnya public. Dan nama juga hak aksesnya public. Selain atribut, metode juga kita bisa buatkan hak aksesnya. Sebagai contoh, public void tampil mahasiswa. Ya, di sini sebuah metode tampil mahasiswa, hak aksesnya adalah public. Kita isi untuk metodenya system out print, misalkan npm, kita panggil atribut npm. Ya, kita lihat ya, pada saat saya memanggil atribut npm, di sini bisa dipanggil karena memang akses atribut npm masih bersifat public. Ya, kelas itu bisa memanggil atribut dalam akses yang public. Bawahnya system out print nama mahasiswa. Kita panggil ya nama. Ya, terbukti bahwa hak akses publik dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Berikutnya kita akan coba pindah ke file ataupun kelas mahasiswa skripsi. Ya, kita hapus dulu beberapa bagian yang tidak diperlukan. Dan di sini saya akan coba menerapkan konsep pewarisan. Jadi jika ingat video sebelumnya mengenai inheritance, bahwa di sini untuk pewarisan kita gunakan kata kunci extends. Kemudian dapat warisan dari kelas mana? Kita anggaplah mahasiswa skripsi dari kelas mahasiswa. Ya, seperti ini. Secara tidak langsung kita sudah membuat inheritance untuk kelas mahasiswa skripsi. Ya, kita akan coba buat sebuah atribut yang lain ya untuk mahasiswa skripsi ini, public string dosen pembimbing. Ya, seperti ini. Lalu kita buat metode juga, public void tampil mahasiswa skripsi. Ya, karena dia pewarisan artinya sudah bisa dipastikan npm dan nama itu pun akan dimiliki oleh kelas mahasiswa skripsi. Kita contohkan system out print npm. Ya, kita coba panggil ya. Di sini ada dalam sugestinya npm itu dapat dipanggil ya, karena dia memang bersifat public dan juga turunannya. System out print nama mahasiswa, nama, dan terakhir sistem out print nama dosen pembimbing. Dosen pembimbing ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Di sini juga terbukti bahwa
hak akses publik ataupun visibility publik dapat diakses dalam kelas yang berbeda namun dalam package yang sama. Plus, publik juga dapat diakses oleh kelas turunannya karena kelas mahasiswa skripsi merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Ya, terbukti ya 3 itu. Dan coba kita satu lagi, kita pindah ke sini, package 2. Ada main mahasiswa 2, kita coba panggil ya beberapa atribut tadi bersifat publik tapi dalam package yang berbeda. Hapus dulu bagian yang tidak diperlukan. Kita buat coba sebuah objek ya. Mahasiswa skripsi atau mahasiswa. Misalkan namanya Anton sama dengan new mahasiswa. Ya, kita panggil npm Anton.npm. Ya, terlihat ya, npm di sini dapat dipanggil walaupun dia di dalam package yang berbeda. Ya tadi karena ini bersifat public. Jadi semua bisa diakses. Oke, kita coba contohkan dulu. Anton.npm sama dengan 18.31.23.75 Anton.nama sama dengan Antonio Claudio. Baik ya, ini contoh untuk hak akses yang public. Kita coba pindahkan menjadi akses yang berikutnya, yaitu protected. Kita cukup ganti yang ada pada kelas mahasiswa, ada atribut npm dan nama, kita ganti public menjadi protected. Kemudian nama juga protected. Tampil mahasiswa juga protected. Kita lihat yang terjadi pada saat atribut dan metode yang tadinya public kita rubah menjadi protected. Kita lihat dulu untuk kelas turunannya dan kelas dalam package yang sama. Tidak ada masalah, karena memang protected itu masih memperbolehkan kelas lain dalam package yang sama ataupun kelas turunannya dapat mengakses ya atribut ataupun metode yang bersifat protected. Kemudian kita lihat yang package kedua. Ya, masalah timbul di sini. Karena sudah kita ganti protected untuk npm dan nama, kita tidak dapat memanggil atribut npm dan nama dalam package yang kedua karena package ini sudah keluar dari package yang pertama. Artinya protected di sini terlihat ya sangat berpengaruh. Pada saat kita gunakan protected, maka tidak dapat diakses oleh kelas yang berbeda dan package yang berbeda. Oke ya. Kita lanjut lagi. Kita ganti menjadi default. Default itu tidak menggunakan kata kunci di awalnya, jadi kosong seperti ini, langsung string npm, string nama, kemudian void tampil mahasiswa. Kita lihat pengaruhnya. Untuk kelas mahasiswa skripsi tidak jadi masalah. Kenapa? Karena default masih memperbolehkan kelas lain mengaksesnya dengan syarat harus dalam package yang sama. Nah, di sini walaupun ada sebuah extends ataupun turunan ya, yang dia ambil adalah kelas ini dalam package yang sama. Akan berbeda jika kelas mahasiswa skripsi berada pada package yang berbeda. Default tidak akan boleh mengaksesnya. Kita lihat untuk package yang kedua, ya, hampir sama dengan protected. Di sini npm dengan nama tidak dapat diakses karena kita menggunakan modifiers default ya, tidak boleh diakses oleh kelas lain dalam package yang berbeda. Terakhir untuk yang private, ya sebenarnya enggak saya contohkan juga, ini pasti paham ya. Untuk private sudah jelas hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri, sehingga jika ini saya ganti semua menjadi private, kita lihat efeknya pada kelas mahasiswa skripsi. Ya, yang tadi tidak ada masalah public protected default, pada saat kita ganti menjadi private, npm dan nama pada kelas mahasiswa skripsi sudah menjadi masalah gitu ya.
di sini tidak bisa diakses karena bersifat private. Apalagi kelas main mahasiswa 2 yang berada dalam package yang berbeda, ya sudah jelas tidak dapat mengakses atribut tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu ya contoh penggunaan access modifiers ya bersifat public, kemudian protected, default dan juga private. Jadi untuk penggunaannya tinggal Anda sesuaikan apakah aksesnya dapat digunakan untuk kelas yang lain ataupun hanya untuk kelas itu sendiri ataupun hanya boleh untuk kelas turunannya, itu kita yang menyesuaikan. Jika Anda sudah mengerti materi ini ataupun pembahasan mengenai access modifiers, itu akan mudah untuk pembuatan pengkodingan program-program yang memang menggunakan akses tentunya ya terhadap atribut dan juga metodenya. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami? Mudah ya. Jadi video ini memang untuk melengkapi video sebelumnya terkait bagaimana penggunaan access modifiers. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, sampai bertemu di video yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.